Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Irianti. Nama saya Nabila Rizky Amalia Nur Asri. Di sini kami akan membahas tentang teori graf. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika secara informal. Suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul yang terhubung oleh sisi-sisi busur-busur. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau simpul-simpul yang dihubungkan oleh garis-garis atau garis berpanah. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Sejarah teori graf muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal, yaitu jembatan Koningsberg. Dan apabila jembatan Koningsberg dipresentasikan ke dalam graf berikut, ada beberapa gambar yang kami akan jelaskan. Gambar 1 yaitu jembatan Koningsberg, gambar 2 yaitu representasi graf pada permasalahan jembatan Koningsberg. Dibagi menjadi 2, yaitu simpul atau vertex menyatakan daratan. Yang kedua, sisi atau edge menyatakan jembatan. Yang gambar ketiga yaitu Leonhard Euler, lahir pada 15 April 1707 sampai dengan 18 September 1783. Yang berikut ada definisi. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri simpul, vertices, vertex, dan himpunan sisi atau edges. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan V, E, di mana V merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Misalkan, V sama dengan V1, V2, sampai Vn. E merupakan himpunan sisi-sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul, misalkan E sama dengan E1, E2, dan seterusnya. Jika graf tersebut mempunyai himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, dinamakan null graph atau empty graph. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 4. Kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi, E sama dengan VJ atau VK dikatakan EE bersisian dengan simpul VJ, E bersisian dengan simpul VK. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. 4. Graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Yang kelima, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D atau V. 6. Lintasan atau pet. Lintasan panjangnya dari simpul awal V ke 0, simpul tujuan V N. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi berbentuk seperti pada gambar di sebelah ini. Yang berikut ada cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Yang 8, terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. 9. Upgraph atau subgraph dan komplement upgraph. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf. G sama dengan V1 E1 adalah upgraph atau subgraph dari G. Komplement dari upgraph
G1 terhadap G adalah G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E1, E sama dengan E kurang E1 dan V adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. 10. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Di sini ada beberapa graf khusus, yaitu graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kurang 1/2. Yang berikut ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. C. Graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR atau 2. D. Graf biparti. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisahkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf biparti dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Yang berikut teorema Kuratowski. Berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Gambar A, graf Kuratowski pertama. Gambar B, graf Kuratowski kedua. Gambar C, graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. 2. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. 4. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum dan Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Berikut jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. 2. Graf tak berhingga. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Berikut adalah contoh soal. 1. Dalam sebuah pesta, 5 orang saling berjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan satu kali dengan orang lainnya. Hitunglah jumlah jabat tangan yang terjadi pada model dalam graf. Kami menjawab, yaitu graf berikut mempresentasikan jabat tangan yang terjadi titik mewakili orang, sedangkan sisi mewakili jabat tangan. Jumlah jabat tangan diwakili oleh jumlah sisi pada graf tersebut, yaitu 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Contoh soal kedua, buktikan bahwa tidak ada graf dengan 7 titik yang beraturan dengan derajat 3. Jawabannya, menurut akibat lemma jabat tangan, jumlah semua derajat suatu graf adalah genap. Tetapi graf 3 beraturan dengan 7 titik memiliki jumlah derajat 3 kali 7 sama dengan 21.
Padahal 21 adalah bilangan ganjil, jadi tidak mungkin ada graf 3 beraturan dengan 7 titik. Kegunaan. Dalam sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda. Sebagai contoh, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lainnya pada graf adalah dengan membuat sisi berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau diagraf. Diagraf dengan sisi berbobot disebut dengan jaringan. Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf, yaitu analis jaringan. Perlu dicatat bahwa pada analis jaringan, definisi kata atau jaringan bisa berbeda dan sering berarti graf sederhana atau tanpa bobot dan arah. Berikut ada manfaat graf dalam informatika. Teori graf berasal dari bidang ilmu matematika. Manfaat graf juga yaitu alokasi memori komputer dapat diselesaikan dengan bantuan graf. Berbagai algoritma yang berkaitan dengan graf mulai dikembangkan. Salah satunya adalah algoritma sequential color. Dalam kajian matematika diskrit, teori graf memberikan solusi untuk permasalahan ini, yaitu dengan proses pewarnaan graf. Dengan algoritma sequential color, memori tersebut dapat dikurangi sehingga akan menghemat alokasi memori dalam komputer. Sekian video dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.